Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arya selaku moderator pada hari ketiga MPLS yang akan memimpin jalannya hari ketiga MPLS. Untuk pada pagi hari ini akan ada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ade selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana yang akan menjelaskan tentang kewirausahaan. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Suaranya jelas ya? Gimana jelas? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma kegiatan ini berjalan dengan sukses dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam kita curahkan kepada seorang manusia yang maksum, manusia yang luar biasa, yang merubah dunia dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan ke zaman yang penuh dengan saintifik, zaman yang penuh dengan barokah dan ilmu pengetahuan. Dialah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pertama, saya pastinya mengucapkan selamat datang pada calon siswa. Kenapa saya sebut calon? Karena kalian meski mengikuti kegiatan MPLS ini sampai tuntas. Ya. Jadi belum jadi siswa tetap. Nanti ketika ada tes penjurusan, mendapat kelas, mendapat wali kelas, baru kalian ditetapkan menjadi siswa Seman 12. Dirasa-rasanya kalian para siswa wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah menjadi bagian dari keluarga besar Seman 12 Kota Bekasi yang pastinya melalui tahapan-tahapan seleksi PPDB tahap 1 dan tahap 2. Kalau kalian perlu tahu, hampir 1000. Ya, kalau diakumulasikan tahap 1 dan tahap 2 yang mau masuk ke SMA 12. Tapi kalianlah yang menjadi terpilih bagian dari keluarga besar Seman 12 menjadi kelas 10 tahun ajaran 2020-2021. Makanya harus bersyukur kita. Makanya kata Allah dikatakan di surat Ibrahim ayat 7 dikatakan Bismillahirrahmanirrahim wa in ta'udu ni'matallaha la tusuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan sanggup dan mampu kita menghitungnya. Jadi kalian wajib bersyukur. Ada hampir 1,2 juta siswa ya di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi yang satu zona, tapi kalian masuk menjadi bagian dari keluarga besar Seman 12. Makanya kita wajib bersyukur. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini juga kita harus bersyukur. Kita diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat menghirup udara segar, masih bisa berkumpul dengan keluarga dan melakukan aktivitas walaupun ada keterbatasan. Karena banyak sekali saudara-saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, teman kita yang belum lama meninggal. Bukan karena apa? Karena wabah ini, wabah COVID-19. Makanya ini masalah sangat serius yang melanda negara kita dan bahkan hampir seluruh dunia.
Untuk negara kita tanggal 15 Juli kemarin tren kasus positif kita bertambah lagi di atas 1.522 menjadi 80.094 yang terinfeksi positif hasil PCR corona. Nauzubillah. Bahkan yang meninggal sudah di angka 3.797. Itu saudara-saudara kita, sebangsa dan setanah air. Ini kita wajib menjadi ancaman yang sangat serius bagi negara kita, bagi bangsa kita. Bagaimana pandemi ini memang ada. Dan virus 19 ini meski harus kita lawan. Meski kita tumpas dan bumi hanguskan dari bumi kita, khususnya Indonesia. Makanya kita wajib bersyukur kepada Allah masih bisa mengikuti kegiatan daring MPLS ini menjadi bagian dari keluarga besar SMA 12. Bahkan di surat Ar-Rahman ada 78 ayat, di mana 31 ayat diulang-ulang di surat Ar-Rahman. Apa kata Allah? Tabi'ai alairu bikuma tukaziban. Nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan? Nikmat sekali kita. Satu sisi per Maret 2 Maret 2020 pemerintah kita telah menetapkan kasus pertama COVID-19 di Depok. Maret, April, Mei, Juni, Juli, 5 bulan. Itu sudah 3.767 yang meninggal. Kesehatan yang luar biasa untuk melakukan aktivitas kita, ibadah kepada Allah dan juga aktivitas sosial masyarakat untuk selalu hablum minallah dan hablum minannas. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diberi tugas oleh OSIS ngisi materi kewirausahaan. Kalau di kampus ini 2 SKS, 1 semester. Tapi dikasih waktu hanya 1 jam. Itu pun udah kepotong tadi karena jaringannya gitu. Jadi saya mau ngomong apa bingung ini. Tapi mudah-mudahan sasarannya adalah ya. Apa namanya substansinya saya akan sampaikan tentang kewirausahaan ya. Jadi pada prinsipnya kewirausahaan ini berbanding lurus dengan pengangguran. Ya. Kita tahu pengangguran itu juga bagian dari permasalahan bangsa kita. Nah, di mana terjadi pengangguran karena apa? Karena angkatan kerja. Ya, angkatan kerja ya dengan apa namanya peluang kerja ini tidak atau not balanced ya. Besarnya angkatan kerja tidak sebanding dengan peluang kerja itu. Artinya apa? Pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan yang menampung angkatan kerja ini jumlahnya tidak sebanding. Artinya ada gap di situ. Nah, timbullah pengangguran. Karena lulusan-lulusan SMA, SMK, dan universitas itu pasti orientasinya itu ingin kerja ketika dia lulus. Nah, ini harus dirubah paradigmanya. Harus dirubah paradigmanya. Di orientasi siswa dan para mahasiswa itu ketika dia lulus, orientasinya bukan untuk bekerja, tapi menciptakan peluang usaha, menciptakan peluang kerja, dan berjiwa entrepreneurship. Nah, ini yang harus meski kita rubah paradigma ini. Pemerintah menetapkan kasus pengangguran per Februari 2020 itu di angka 4,99%. Ini bagi negara-negara yang selevel dengan kita, dengan Malaysia, Thailand itu kita sedikit tinggi. Ya, pengangguran kita. Ditambah lagi Maret itu pandemi COVID sampai sekarang bulan Juli, semua berteriak. Kepala daerah tingkat 2, wali kota, bupati, gubernur, sampai presiden berteriak. Angka pengangguran bertambah di atas 6,25. Tingkat penganggurannya. Dan semalam di berita, di iNews, di TV-TV swasta, di Kompas, ini presiden kita lagi galau, lagi gundah.
Karena apa? Pandemi ini tidak berkurang-kurang kasusnya, bahkan di atas 1.000 terus. Perekonomiannya sedang gonjang-ganjing. Uang negara semakin menipis untuk bansos. Pengangguran bertambah, kemiskinan bertambah, problematika sosial bertambah. Ini hati-hati. Negara ini sedang mengalami degradasi budgeting, keuangan, dan juga sosial. Makanya kita para generasi penerus dan pelurus bangsa meski menggarisbawahi paling tidak janganlah kita memberikan permasalahan baru kepada negara ini. Ya. Kalian di sekolah edaran sangat jelas, sangat tegas. Belajar di rumah melalui daring. Kita nggak mau ada klaster-klaster baru di sekolah. Seperti negara-negara lain, banyak timbul klaster baru ketika sekolah dibuka. Bahkan kasus sekolah dibuka ini menjadi perhatian dan resiko yang besar ketika menteri kita mengatakan ada puluhan juta siswa-siswi yang di Indonesia ketika dibuka itu akan terjadi gelombang tsunami kasus positif yang baru. Kita nggak mau seperti itu, akan hilang generasi kita. Makanya kalian para siswa disiplinlah. Belajar di rumah, ya, menggunakan masker, jaga jarak, jangan berkerumun. Inilah bagian dari ikhtiar kita bangsa Indonesia dan kita khususnya para insan pendidik mengadakan MPLS secara daring ini. Karena lagi-lagi COVID-19 ini bukan masalah yang sepele, ini masalah serius. Ya. Dan saya hanya ingin menyampaikan ya, 5 ciri seorang wirausaha atau entrepreneurship yang sukses. Saya mengambil banyak literasi dari beberapa tokoh-tokoh pengusaha-pengusaha yang sukses, yang memang semua berawal dari kepahitan, dari kegagalan. Lalu secara konsisten dan secara kerja keras, orang-orang ini mampu tampil dan bangkit diterpa oleh badai pun, oleh angin kencang pun mereka tetap berjalan on the track. Jadi tidak patah arang. Inilah ciri-ciri pengusaha sukses. Yang pertama mungkin harus kerja keras dan kerja cerdas. Ini harus kita jadikan acuan menjadi seorang pengusaha yang sukses. Kerja keras ini bagian dari ikhtiar. Nggak mungkin ada makanan di samping kita, kalau kita nggak jalan nggak akan dapat makanan itu. Ada ikhtiar, ya. Ikhtiar itu wajib, ya, hukumnya dalam hukum Islam. Dan juga berdoa. Kerja cerdas, iya harus cerdas. Kita diciptakan akal, beda dengan binatang dan tumbuhan. Yang kedua, harus konsisten. Nah ini, konsistensi ini banyak orang yang jarang yang melakukan ini. Rata-rata orang Indonesia itu lebih kepada mengaplikasikan hukum Gosen. Hukum Gosen itu cepat bosan. Kalau teori ekonomi, Gosen itu ketika sudah dikonsumsi secara terus-menerus, dia akan mengalami titik jenuh dan akhirnya bosan. Nah, konsisten kita harus stabil. Ya, harus stabil. Apa? Oh iya. Ya, bentar saya dikitin mulu sama Pak Yetia katanya. Bapak ngomong mulu gitu. Habis waktunya dikit. Gitu ya. Ya, harus konsisten. Ya, ini harus konsisten, jangan gampang patah arang gitu. Jangan cepat puas. Terus gitu kan. Nah, ini ciri-ciri entrepreneurship. Yang ketiga, ya, harus berani memulai. Kadang-kadang pengusaha itu pengen usaha itu hanya teoritis. Kapan mulainya? Nggak berani mulai, ya nggak akan bisa-bisa dan nggak akan berjalan. Berani mulai, gitu. Mulailah. Saya pengen dagang ini, pengen doang, tapi nggak mulai-mulai. Itu jangan, harus mulai. Yang keempat harus berani gagal.
Ya, nah ini berani gagal ini orang banyak yang pada nggak mau. Ngapain kalau nyoba kok gagal? Ngapain kalau kita usaha kok buat gagal? Tidak. Justru kegagalan ini adalah bagian dari memperbaiki untuk keberhasilan. Kita tahu gagal di mana, kita perbaiki. Kamu tahu ya, pengusaha sukses KFC, Harlan Sanders, itu 1094 dia gagal dalam memasarkan produk KFC-nya. Tapi dia nggak patah arang. Bahkan sekarang di usia 88 menjadi miliarder, triliunan asetnya seluruh dunia. Karena dari gagal tadi dia mampu mengevaluasi kegagalan menjadi sebuah perencanaan yang sukses. Lalu yang terakhir, ada 5 aja saya mah, nggak banyak-banyak. Inovatif. Ya, ketika sudah konsisten, ya sudah mulai berarti gagal harus konsisten. Ya, konsisten itu artinya harus manzada wazada, bersungguh-sungguh, gitu kan. Nah, jadi ini bagian dari 5 ciri kewirausahaan. Sebenarnya banyak lah yang harus saya uraikan. Kalau dalam kampus memang panjang, cuman ini karena waktunya terbatas. Jadi saya berharap kalian para siswa, calon siswa 12 ini, orientasinya dirubah, mindset kita, jangan bekerja. Tapi kita menciptakan peluang usaha, menciptakan kewirausahaan lapangan pekerjaan untuk menghidupkan orang lain. Ini bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita punya usaha, kita memperkerjakan orang, ya kan? Kita gaji dia, dia punya istri, punya anak, ya kan? Kita sama aja bersedekah, ya kan? Bersedekah menghidupkan keluarga orang, saudara-saudara kita, dengan kita kasih penghasilan, dia bisa menghidupkan keluarganya. Itu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Ya, sedekah. Ya. Nah ini yang meski kita rubah pola itu. Bukan kayak menjadi pekerja aja. Kerja, pengennya sih kita punya usaha. Kira-kira itu ya. Ya karena panitia lirik-lirik saya mulu katanya, Pak cepetan Pak katanya jangan lama-lama katanya gitu. Jadi sekarang katanya ada forum tanya jawab ya. Ya silakan tanya jawab. Ya berapa termin? Saya apa kamu yang itu? Oh ya silakan bertanya. Ini ada pertanyaan nih katanya nih. Ada pertanyaan, namanya nggak disebutkan ya. Dari Vina, Vina 106. Jadi ada pertanyaan, mengapa dalam dunia pekerjaan sangat diperhatikan jenjang akhir pendidikan? Oh iya, ini pertanyaan bagus nih. Ini kayak pertanyaannya yang lihat di Google nih gitu. Jadi lagi-lagi ya di Indonesia itu ya pinter secara mindset pola pikir ya belum cukup kalau tidak ada legal formal atau legacy ya dari pendidikan formalnya. Apakah dia SMA, SMK, S1 atau S2. Jadi harus bersinergi. Kalau kita ingin berkarir ya di dunia pekerjaan ya. Artinya antara jiwa entrepreneurship dengan pendidikan formal harus berjalan seiringan. Tetapi ada beberapa tokoh-tokoh sukses pengusaha yang dia mengesampingkan pendidikan formal. Tapi usahanya sukses. Jadi pengusaha nasional. Kita kenal Ibu Susi. Dia hanya SMP, ya, mantan Menteri Kelautan. Bob Sadino, dia SD juga nggak lulus, tapi menjadi pengusaha yang luar biasa. Ya, yang menjadi inspirasi bagi anak-anak muda menjadi pengusaha. Ya. Dia pengusaha murni. Ya. Bahkan tadi Harlan Sanders, pengusaha KFC pun SMA tidak lulus dia. Gitu. Tapi dia banting setir jadi dagang ayam dan laku. Nah, jadi kalau di Indonesia ya kalian silakan pilih. Tapi saya menyarankan jiwa entrepreneurship-nya ada, pendidikan juga harus ditempuh secara formal. Jadi makin kuat, makin terkonsep, makin terpola manajemennya. Itu yang pertama. Pertanyaan dari Vina 106. Yang kedua, dari Nirindah 106 juga. Langkah-langkah membuka kewirausahaan. Tadi di awal saya sampaikan ada 5 tuh. Ya, langkah-langkahnya. Ketika kita ingin menyampaikan atau ingin menggeluti dunia kewirausahaan atau entrepreneurship. Ya, saya ulang. Pertama harus punya jiwa kerja keras dan kerja cerdas. Yang kedua harus konsisten. Yang ketiga berani memulai usaha itu.
Yang keempat, berani gagal. Karena dengan gagal kita bisa memperbaiki kesalahan kita. Yang kelima adalah inovatif. Inovatif berarti harus sekolah, harus belajar, harus banyak baca buku. Nah ini ya pertanyaan dari Vina dan Nirinda dari 106. Mungkin ya saya kadang-kadang kalau lagi ngomong suka diingetin jadi ambiar gitu. Jadi ambiar apa konsepnya ya mungkin karena tadi waktunya memang terbatas tapi next ya di lain waktu pastinya kita bisa bertemu kembali melalui tatap muka secara konvensional dan kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa dan kepada Tuhan-Tuhan kita yang non muslim ya. Kita doa bersama agar wabah pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, cepat hilang dari muka bumi ini dan dari negeri kita tercinta agar kita bisa bertemu secara konvensional, bertemu tatap muka, dan bisa memperbaiki seluruh aspek-aspek dan kehidupan kita, baik kehidupan secara sosial, budaya, dan juga kemasyarakatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Nasrun minallah wa fatun qarib, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.